Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, di sini kita akan langsung coba ke suatu contoh. Nah, untuk mengetahui tentang fungsi kuadrat atau persisnya kita akan mencoba membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, kita akan menggunakan geoboard. Nah, geoboardnya sudah kita pasang sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Baik, nah sekarang misalnya kita coba akan membuat grafik fungsi kuadrat. Oke, misalnya di sini kita punya grafik fungsi kita punya fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Ya. Kita punya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah, di sini kita coba bahas dari cara-caranya. Nah, yang pertama, kalau kita mau menentukan grafik fungsi kuadrat, kita harus mencari terlebih dahulu titik potongnya. Ya, jadi titik potong baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, kalau misalnya kita mau cari titik potong di sumbu X. Nah, berarti kalau titik potong di sumbu X, kondisinya adalah nilai Y-nya sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kalau Y-nya sama dengan 0, fungsi yang tadi kita buat Y-nya sama dengan 0. Tadi kan Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kalau misalnya Y-nya 0 berarti jadi, betul, 0 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Nah, untuk mencari titik potongnya kan pastinya kita harus tahu nilai X-nya kan? Nah, kita kan udah tahu Y-nya 0, X-nya tapi berapa ya? Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai X-nya dari faktorisasi persamaan kuadrat. Nah, di sini kita akan mencoba lagi nih. Sebelumnya sudah pernah dipelajari kan tentang faktorisasi. Di sini A-nya betul 1, B-nya sip 3, C-nya betul 2. A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Nah, kita mau mencari faktornya dulu. Nah, berarti untuk mencari faktor, kita harus menentukan dua angka yang kalau dikali jadi C, kalau ditambah jadi B. C-nya tadi berapa? Betul, 2. B-nya 3. Berarti kedua angka yang kalau dikali jadi 2, kalau ditambah jadi 3. Angka berapa aja tuh? Sip, 2 dan 1 ya, masing-masing positif. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. Betul. Oke, berarti faktornya kita bisa tuliskan seperti ini. 0 sama dengan buka kurung X tambah 2 tutup kurung buka kurung X tambah 1 tutup kurung. Ya. Nah, kemudian karena kita sudah dapat faktornya, kita cari akarnya. Nah, atau kita cari nilai X-nya ya. Berarti dari masing-masing kurung kita buat mereka sama dengan 0. Kurung yang pertama, X plus 2, kita buat sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan, betul, min 2. Nah, selanjutnya dari kurung yang kedua, kita punya X plus 1. Kita buat dia sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya min 1. Betul. Jadi X yang pertama min 2, X yang kedua min 1. Kita akan mendapatkan dua titik. Titik yang pertama, X-nya min 2, Y-nya 0. Jadi titiknya, betul, min 2,0. Nah, titik yang kedua, X-nya min 1, Y-nya 0. Berarti min 1,0, betul. Nah, berarti bisa nih kita coba pasang ya. Nah, di sini nih buat pengetahuan aja, kalau misalnya tadi kakak coba, ternyata ada nilai, salah satu nilainya atau titiknya ini bentuknya pecahan. Jadi kita butuh membentuk grafiknya ini jaraknya berbeda nih dengan yang biasanya. Ya, jadi angkanya nggak akan besar-besar. Jadi kita coba satu nilai itu jaraknya jadi 4 lubang ya. Jadi kalau misalnya kita tadi punya min 2,0, berarti karena dia min 2 berarti dari titik pusat ke arah, betul, ke arah kiri. Nah, karena satu nilai itu jaraknya 4 lubang, berarti kalau min 2 kita akan melangkah sejauh, betul, 8 langkah. Yuk, 8 langkah ke kiri.
Oke, sip ya. Jadi dipasang di situ. Ini min 2,0 ya. Jadi meskipun 8 langkah atau 8 lubang, tapi nilainya min 2,0. Nah, selanjutnya min 1,0. Betul, berarti tinggal 4 langkah ke kiri. Oke, silakan dipasang. Sip. Nah, selanjutnya kita sudah mempunyai 2 titik potong ya, titik potong di sumbu X. Nah, bener kan di sumbu X? Nah, sekarang kita cari titik potong di sumbu Y. Nah, berarti kalau titik potong di sumbu Y, kita buat X-nya sama dengan 0. Tadi kita punya fungsinya Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kalau X-nya 0 berarti, betul, Y sama dengan 0 kuadrat tambah 3 kali 0 tambah 2. 0 kuadrat 0. 3 kali 0 0. Terus tambah 2. Berarti Y sama dengan 0 tambah 0 tambah 2. Betul, berarti Y-nya sama dengan 2. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, berarti kita mendapatkan sebuah titik 0,2. Nah, sekarang dicari 0,2 di mana? Jangan lupa satu nilai itu 4 langkah ya. Berarti kalau 0,2 ya ke atasnya 8 langkah. Sip. Nah, di sini kita sudah dapat 3 titik. Nah, kita akan coba cari satu titik lagi. Nah, di sini yang titik yang akan kita cari adalah titik puncak ya, atau juga bisa kita sebut juga titik lembah, karena di sini bentuknya kalau misalnya diraba ada yang di atas di kanan, ada yang di bawah. Nah, ini sebenarnya terabanya seperti sebuah lembah ya, atau seperti huruf U awas. Nah, sekarang kita cari ya titik puncaknya. Titik puncak itu yang pasti punya X sama P. Nah, kita bisa simbolkan mereka dengan XP sama YP. Nah, untuk mencari XP caranya adalah dengan menghitung XP sama dengan min B per 2A. Tadi di fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. B-nya adalah 3, betul. Nah, terus A-nya 1. Min 3 per 2 kali 1. Berarti min 3 per 2. Oke, min 3 per 2. Kalau misalnya kita cari, kan 3 per 2 berapa? 3 bagi 2. 1,5. Berarti min 1,5. X-nya min 1,5. Nah, kita tinggal cari Y-nya ya. X-nya min 1,5. Y-nya itu kita bisa tentukan dari sebuah rumus YP sama dengan min buka kurung B kuadrat dikurang 4AC tutup kurung dibagi 4A. B-nya sama, A-nya sama, C-nya sama. Tadi B-nya 3, A-nya 1, C-nya 2. Yuk, berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2. 9 kurang 8, 1. 4 kali 1-nya 4. Yuk, berarti min 1 per 4. Betul. Ya, min 1 per 4. Berarti kita dapat nih YP-nya min 1 per 4. Nah, berarti kalau kita tentukan titik puncaknya, min 3 per 2, min 1 per 4. Nah, sekarang kita cari titiknya ya. Min 1,5 atau min 3 per 2, min 1,5. Berarti kita ke kiri sebanyak min 1,5. Ke kirinya karena dia 1,5, berarti kan 1 dulu nih. 4 langkah. Sip. Nah, setengahnya berarti 2 langkah kan? Oke, betul di situ ya. Itu yang min 1,5. Nah, sekarang Y-nya adalah min 1 per 4. Nah, berarti kan kurang dari 1 bahkan, atau 1 dari 4. Kan kalau 1 langkah tuh 4, tapi dia 1 per 4 nih, ya berarti cukup 1 langkah. Betul, di situ dipasang, itu titik puncaknya. Nah, kalau misalnya diraba, nah sebenarnya udah bisa nih kita coba pasang ya. Kita coba pasang karetnya supaya terbentuk grafiknya. Oke, dipasang dari yang tertingginya dulu, yang mana? Oke, dipasang karetnya, ditarik hati-hati. Oke.
Sip. Nah, terus kemudian dipasang lagi. Nah, tapi agak kurang simetris ya. Jadi kalau misalnya diraba, nah sebenarnya dari titik puncak itu kan ada XP dan YP. Nah, nilai X itu sendiri merupakan sumbu simetri. Jadi sebuah grafik fungsi kuadrat itu pasti simetris. Jadi nggak mungkin bentuknya seperti ini. Kita bisa memanjangkan titiknya ya, supaya bentuknya jadi bagus ya. Kalau misalnya seperti ini agak aneh nih. Kita coba cari satu titik lagi, satu titik bantu. Nah, kalau misalnya diraba dari titik yang paling atas, nah terus kalau diraba garis selanjutnya, nah betul di situ. Nah, jaraknya berapa nih X-nya? Nah, di sini 4 langkah, tapi sebenarnya nilainya 1. Ya, berarti tadi kan 0,2. Berarti kalau kita mau cari nih dari titik yang paling kiri ke kirinya 1 nilai atau 4 langkah, berarti dinilai ya min 3. Kita cari fungsi yang kalau kita masukin X-nya min 3, Y-nya jadi berapa gitu. Kita coba ya. Ya sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2, X-nya min 3. Min 3 kuadrat 9. 3 kali min 3 min 9 ditambah 2. Berarti 9 min 9 tambah 2. 9 kurang 9 habis. Tadi tambah 2. Betul, jadi 2. Makanya ketika X-nya min 3 ternyata Y-nya 2. Berarti jadi titik. Betul, min 3,2. Berarti sekarang dicari 2-nya, berarti 8 langkah ya, jangan lupa. Oke, dipasang titiknya. Kalau sudah dipasang karetnya, oke, dari yang panjang ditarik. Oke, sip. Nah, sekarang kalau kita raba lagi. Nah, oke, diraba lagi jadi seperti mangkuk ya. Jadi agak dalam nih, jadi tinggi, terus ke bawah, terus naik lagi. Nah, makanya titik puncak itu adalah titik balik ya. Jadi yang tadi turun, nah kemudian jadi naik lagi. Nah, inilah bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat ini kita sebut grafik ini adalah terbuka ke atas ya. Nah, di sini kalau misalnya kita kelompokkan grafik ini, kalau nilainya nilai A-nya itu sama dengan 1 atau positif atau lebih dari 0, dia akan terbuka ke atas. Tapi kalau A-nya negatif, bentuknya bakalan terbuka ke bawah. Nah, bentuknya terbuka ke bawah sebenarnya dengan mudah bisa kita contohkan kalau dibalik. Nah, coba diraba lagi. Nah, bentuk seperti ini jadi terbuka ke bawah. Nah, dia jadinya dari bawah diraba. Nah, jadi seperti atap ya, seperti payung. Nah, ini terbuka ke bawah. Ini kalau A-nya negatif. Seperti itu. Oke.